Halo sobat, jumpa lagi di channel Bang Otomotif. Kali ini kita akan melihat Chevrolet Camaro ZL1. Seperti apakah ulasannya? Yuk kita simak dalam video ini. Kami dapat menyalahkan penutupan manufaktur lokal karena kurangnya model peningkatan HSV. Tetapi kami tidak dapat menyalahkan HSV karena tidak memberikan mobil berotot V8 yang masih mereka inginkan. Perbedaan pendekatannya jelas, setir yang duduk di sebelah kiri saat Camaro meluncur dari kapal dari as harus dipindahkan ke kanan. Mereka juga melakukannya dengan mobil seperti Chevrolet Silverado 1500 baru, ulasan lengkap di sini. Pekerjaan dilakukan di fasilitas baru besar Walkinshaw, HSV di Clayton, Victoria, memastikan masih ada pekerjaan otomotif lokal yang terus meningkat. Coupe America Supercharged ini duduk di puncak pohon dalam hal apa yang dapat Anda beli di lantai ruang pamer HSV, dan sementara konversi daripada mobil otot yang dimodifikasi kinerja seperti HSV GTS RW1, itu juga mobil paling kuat yang pernah dijual merek tersebut. Melampaui angka tenaga dan torsi mobil lokal itu. Mobil khusus yang kami kendarai ini sebenarnya terlihat seperti ZL11 Trackpack, yang tersedia di as tetapi tidak di sini. Itu karena HSV memasangnya dengan sayap belakang bergaya 1 Gigaton dan balutan custom black di atas kap mesin dan atap. Jika tidak, itu adalah ZL1 yang sama yang dapat Anda beli, dan kemudian opsi, dari HSV, duduk di platform Camaro generasi ke-6 yang disebut YM Alpha dan dikemas dengan daya tembak yang cukup untuk menarik sebuah tank. Berapa harga Chevrolet Camaro ZL1 dan apa yang Anda dapatkan? Untuk $162.190 ditambah biaya on-road, Anda mendapatkan Camaro Supercharged mengemas rem Brembo yang lebih besar dan mesin baru di muka dibandingkan Camaro 2SS seharga 90K. Ada juga beberapa peningkatan visual untuk membuatnya menonjol. Pada daftar opsi adalah transmisi otomatis 10 kecepatan seharga $2.200, kami mengendarai manual stick shift, dan spoiler belakang 1 lay adalah tambahan $7.000, aneh. Ada banyak peralatan standar yang disertakan seperti knalpot BI modal, diferensial selip terbatas elektronik, kursi bak tercaro dengan penyetelan elektrik 8 arah serta pemanas dan ventilasi, pelapis berlapis kulit, pengisian daya telepon nirkabel, sistem infotainment 8,0 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto, sound system Bose 9 speaker, kontrol iklim zona ganda, wiper dan lampu depan otomatis, serta menggunakan velg 20 inci. Camaro yang dikonversi dari pabrik juga dilindungi oleh garansi 3 tahun 100.000 km dari HSV. Seperti apa interior Chevrolet Camaro ZL1? Melompat baru-baru ini dari Mustang dan kemudian ke Camaro, gaya YM generasi terbaru terlihat sedikit lebih kontemporer dan mengundang, setidaknya bagi mereka yang duduk di depan. Jok. Recaro memiliki banyak penyetelan dan jok pengemudi nyaman dan rendah. Roda kemudi memiliki penyesuaian kemiringan dan jangkauan dan kerangka 6 kaki ini dipenuhi dengan baik. Kulit lembut membungkus penyangga bangku depan dan suede sebagai sisipannya. Ini adalah ruang yang nyaman, dengan roda kemudi berbahan suede memberikan kesan sporty yang menyenangkan di tangan. Ada pedal shifter dalam model yang dilengkapi otomatis untuk perpindahan manual, dan mereka berubah menjadi tombol untuk memilih pencocokan putaran dalam model 6 kecepatan. Di footwell di bawahnya ada 3 pedal aluminium padat yang ditempatkan dengan baik. Layar digital berada di dashboard dengan dial gaya tradisional, sedangkan infotainment adalah layar penuh, cerah, dan tajam dengan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Port USB untuk menghubungkan ada di dalam konsol tengah, dan tidak ada banyak ruang untuk kehilangan barang. Sistem suaranya bagus, dengan sistem 9 speaker Bose menemukan nada yang seimbang dan bertenaga tanpa perlu bermain dengan equalizer. Dan tampilan head-up warna besar dan cerah di kaca depan, dan beberapa rekayasa cerdas dari HSV untuk bergerak. Tapi apakah kabin ini sesuai dengan harga 160 Rb? Banyak dari uang itu digunakan untuk memindahkan kabin agar sesuai dengan kemudi kait kanan, dan itu tidak cocok dengan kepanikan dari Coupe bintang berujung 3, atau sesuatu dari BMW atau Audi dengan harga yang sama. Tapi itu lebih bagus daripada kabin Ford Mustang R-Spec 6 angka. Berapa banyak ruang yang ada di Chevrolet Camaro ZL1? Seperti yang kami singgung, ruang di kabin terbatas dan untuk membuat bagian depan terasa cukup lapang, bagian belakang lebih kecil jika dibandingkan. 2 kursi belakang hanya bagus dalam keadaan darurat dan bukan sesuatu yang Anda biarkan penumpang untuk waktu yang lama. Anda juga harus menggeser kursi depan ke depan untuk membuat ruang kaki. Dan kemudian penyimpanannya sendiri tidak banyak, dengan konsol tengah kecil dan bantalan pengisi daya nirkabel berada di belakangnya karena tidak ada ruang di depan. Tentang tempat terbaik untuk meletakkan apapun adalah di bagasi kecil 257 liter, yang bagus untuk mengangkut beberapa tas olahraga. Mesin apa yang ada di Chevrolet Camaro ZL1? Sekarang kita sampai pada daging mobil otot ini. Mesin di depan adalah YM LT4 V8, yang berasal dari motor hitam kecil generasi kelima General. Perpindahan adalah 6,2 liter yang didorong oleh Supercharger 1.7 liter Eaton R1740 TVS yang berputar hingga 20.000 rpm.
Mesin bak basah menggunakan timing katup variabel, manajemen bahan bakar aktif, kontrol throttle elektronik, dan berputar pada maksimum 6600 rpm, hanya 200 rpm di luar produksi tenaga puncak. Ini adalah mesin yang sama yang digunakan pada mobil seperti Corvette C7, dan merupakan mesin lama tapi bagus. HSV mengklaim bahwa di Camaro LT1 menghasilkan 477 kW pada 6400 rpm dan 881 Newton pada 3600 rpm, dan itu benar-benar berperilaku seperti itu. Gerutuan yang berkembang saat Anda memberinya tongkat sangat menggelegar dan dalam mode sport atau track, ada sedikit peluang bagi roda untuk mendapatkan traksi pada kecepatan penuh. 0 hingga 100 km per jam juga cepat, dengan klaim reguler 4,5 detik. Rasanya setiap bagian mampu. Konsumsi bahan bakar terpukul, tentu saja, dengan peringkat siklus gabungan yang diklaim 15, 3 liter, 100 km paling optimis, meskipun di suatu tempat di 16, 17 liter, 100 km dapat dicapai saat berlama-lama. Apakah Chevrolet Camaro ZL1 bagus untuk dikendarai? Mendapatkan semua kekuatan itu ke tanah bisa menjadi masalah, dan pada hari-hari basah kami dapat menguji ZL1, tidak pernah senang memotret untuk waktu terbaik pribadi di lampu lalu lintas. Tapi itu tidak menghentikan jajaran merek Jepang, Amerika, dan Inggris semuanya mencoba yang terbaik, dengan sayap besar dan skema hitam putih mobil ini menginspirasi kabut merah dari beberapa mur mobil lain di jalan. Sebaiknya jangan repot-repot. Namun di jalan berkelok-kelok yang sepi dan meskipun permukaan jalan lembab yang sebagian besar kami alami, Anda dapat mendorong ZL1 dengan cepat, dengan kesan front end yang cepat dan ketenangan datar yang bekerja dengan baik dalam pengaturan mode tour yang lebih lembut. Kami juga menyukai sport, dengan throttle dan kemudi yang lebih tajam, tetapi pengaturan kontrol traksi yang lebih longgar yang akan baik-baik saja di kondisi kering kadang-kadang akan menyerah saat mencoba di tengah jalan di beberapa tikungan, mengandalkan pengemudi yang memiliki kecerdasan untuk mengemudikan bagian belakang. Tidak kalah asyiknya, meskipun kadang-kadang juga membuat Anda tidak sadar. Mode lacak adalah langkah yang terlalu jauh untuk diganggu. Nah itulah tadi ulasan mengenai mobil Chevrolet Camaro ZL1, bagaimana menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar, saya pamit dan sampai jumpa.